Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tuan Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes pemahaman bacaan dan menulis. Ke soal yang pertama, soal nomor 37. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf ketiga adalah, gagasan utama. Nah, gagasan utama itu adalah inti pembicaraan atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Nah, karena di sini dikatakan adalah paragraf ketiga, maka kita cari inti pembahasan atau inti pembicaraan yang dibahas dalam paragraf ketiga. Kita baca dulu paragraf ketiga. Pada kurikulum sebelumnya, siswa bersifat pasif dan guru paling aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Namun, pada kurikulum yang baru itu, anak didik justru dituntut lebih aktif. Misalnya, setiap anak diminta untuk berdiri di depan teman-temannya untuk saling memperkenalkan diri. Sementara itu, guru lebih menempatkan diri sebagai pengarah dan pembimbing kegiatan siswa. Jadi, sifatnya lebih dinamis, lebih bisa dinikmati baik oleh siswa maupun oleh guru sendiri. Nah, setelah kita baca, kita bisa menemukan nih bahwa gagasan utamanya itu terletak pada kalimat 9, yaitu, namun pada kurikulum yang baru itu, anak didik justru dituntut lebih aktif. Jadi, kalimat 9 ini merupakan inti pembicaraan yang dibahas dalam paragraf ketiga, membahas terkait dengan di mana kurikulum baru menuntut anak didik lebih aktif. Nah, kalau kalimat ke-8 ini hanya sebuah pengantar dari paragraf ketiga dan masih membahas apa yang dilanjutkan di paragraf kedua, yaitu terkait dengan kurikulum sebelumnya di mana siswa masih bersifat pasif. Nah, kalimat selanjutnya atau kalimat 9 ini sudah masuk inti pokok, membahas kurikulum baru yang menuntut anak lebih aktif. Apa buktinya jika kalimat 9 ini merupakan gagasan utama? Nah, bisa kita lihat di kalimat selanjutnya, yaitu kalimat 10. Ada kata misalnya. Nah, misalnya ini merupakan contoh dari apa yang dibahas dalam kalimat 9 atau apa yang dibahas dari paragraf utama tadi. Nah, kalimat 11 dan kalimat 12 itu juga merupakan lanjutan atau penjelasan dari kalimat 9. Berarti inti pembahasan atau inti pembicaraan dengan kata lain gagasan utama yang tepat untuk paragraf ketiga adalah opsi yang B, yaitu pada kurikulum yang baru itu anak didik justru dituntut lebih aktif. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf kedua adalah, paragraf kedua, kita baca dulu. Jumlah lembaga pendidikan di Indonesia yang ditunjuk Kemendikbud untuk menerapkan kurikulum baru ini pada tahun pelajaran 2013 sampai 2014 sebanyak 6.500 lembaga pendidikan dari mulai tingkat SD hingga SMA. Akan tetapi, jumlah lembaga pendidikan yang sebenarnya menerapkan kurikulum itu justru jauh lebih banyak dari yang ditetapkan Kemendikbud itu. Karena pada praktiknya, kurikulum yang baru itu kita terapkan ini lebih menarik dibandingkan kurikulum lama. Pada kurikulum baru ini berbasis karakter, bukan kompetisi. Nah, kalau kita lihat di paragraf kedua ini membahas terkait dengan keunggulan kurikulum baru dari kurikulum sebelumnya. Apa kalimat yang memperkuatnya? Nah, ini nih. Ada kata menarik. Nah, ini. Lebih menarik. Artinya, kurikulum baru ini lebih unggul dibandingkan kurikulum yang sebelumnya. Berarti kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, dan E, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A, yaitu apa keunggulan kurikulum yang baru dibandingkan dengan kurikulum yang lama. Nah, jawabannya yaitu kurikulum yang baru itu kita terapkan lebih menarik dibandingkan kurikulum yang lama karena pada kurikulum baru ini berbasis karakter, bukan kompetisi. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 39. Simpulan dari teks tersebut adalah, kita belum baca keseluruhan teksnya, tapi kita sudah baca 2 paragraf, dan 2 paragraf ini pasti sudah mewakili dari paragraf pertama. Tapi kita bisa saja baca paragraf pertama, karena kita belum pernah membaca paragraf pertama, mumpung paragraf pertama juga cuman sedikit, kita baca dulu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan kurikulum baru yang diterapkan di sebagian sekolah tahun ini sangat diminati pengelola pendidikan. Buktinya beberapa ada sekolah di Indonesia yang bersedia membiayai diri sendiri untuk
penerapan kurikulum baru ini. Mereka hanya meminta pendampingan dan panduan kepada Kemendikbud. Oke, paragraf kedua, ketiga, dan sudah kita baca. Langsung kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, keberhasilan penerapan kurikulum baru. Apakah keberhasilan? Ini belum ya. Kenapa? Karena kurikulum baru ini belum diterapkan. Jadi kita belum bisa mengetahui apakah kurikulum itu berhasil atau tidak. Karena di teksnya itu hanya membahas masih dalam tahap penerapan. Jadi masih mau diterapkan. Berarti bukan opsi yang A, opsi yang B. Kurikulum baru jauh lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Oke, ini ada tetapi ini tidak menjelaskan dari keseluruhan isi teks. Ini tidak membahas simpulan. Bukan opsi yang B. Opsi yang C, kurikulum baru berhasil menarik minat guru dan lembaga pendidikan. Oke, ini bisa kita simpan dulu. Opsi yang D, masyarakat sangat mendukung diterapkannya kurikulum baru untuk mengganti kurikulum lama. Masyarakat. Oke, artinya ini sudah pihak luar sekolah. Nah, setelah kita baca, ini tidak ada membahas terkait dengan yang mana masyarakat sangat mendukung diterapkannya kurikulum baru. Berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, antusiasme pengelola pendidikan terhadap kurikulum baru. Nah, ini yang paling tepat. Kenapa? Karena di teksnya ini memang kalau kita lihat pengelola pendidikan itu antusias sekali terhadap kurikulum baru. Bisa kita lihat di beberapa kalimat dalam paragraf. Nah, ada nih di kalimat kedua, buktinya beberapa ada sekolah di Indonesia yang bersedia membiayai sendiri untuk menerapkan kurikulum baru ini. Berarti jika seperti itu, sekolah ini sangat antusiasme untuk melaksanakan kurikulum baru. Kemudian ada juga di kalimat 5. Akan tetapi jumlah lembaga pendidikan yang sebenarnya menerapkan kurikulum itu justru jauh lebih banyak dari yang ditetapkan Kemendikbud. Nah, berarti memang banyak pengelola pendidikan itu justru sangat antusias terhadap kurikulum baru ini. Buktinya Kemendikbud itu hanya menunjuk sebanyak 6.500 lembaga pendidikan, tetapi ternyata lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum itu justru jauh lebih banyak dari yang ditetapkan Kemendikbud itu. Berarti jika seperti itu, pengelola pendidikan itu sangat setuju terhadap kurikulum baru yang akan diterapkan. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal nomor 40, kata itu pada kalimat kelima merujuk pada, kalimat kelima. Kita baca dulu. Akan tetapi jumlah lembaga pendidikan yang sebenarnya menerapkan kurikulum itu justru jauh lebih banyak dari yang ditetapkan Kemendikbud itu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita baca kalimat sebelumnya, karena kalimat sebelumnya pasti akan berkaitan dengan kata rujukan ini, yaitu kata itu. Kalimat sebelumnya adalah kalimat 4, jadi kita baca dulu kalimat 4. Jumlah lembaga pendidikan di Indonesia yang ditunjuk Kemendikbud untuk menerapkan kurikulum baru ini pada tahun pelajaran 2013 sampai 2014 sebanyak 6.000 lembaga pendidikan dari mulai tingkat SD hingga SMA. Nah, setelah kita baca, kata itu ini merujuk pada lembaga pendidikan dan kurikulum baru. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu kurikulum baru dan lembaga pendidikan. Soal nomor 41, rangkuman yang tepat untuk teks tersebut adalah rangkuman. Berarti jika rangkuman ini membahas keseluruhan yang ada dalam paragraf, tetapi dalam kalimat yang singkat. Coba kita analisis masing-masing opsi jawaban karena kita tidak perlu membaca teksnya lagi karena kita sudah membacanya. Kita ke opsi yang A, kurikulum baru yang diterapkan di sebagian sekolah tahun ini sangat dinikmati pengelola pendidikan karena berbasis karakter, bukan kompetisi dan anak didik dituntut lebih aktif. Ini bisa menjadi rangkuman, kita simpan dulu. Opsi yang B, kurikulum baru yang diterapkan di sebagian sekolah tahun ini sangat diminati pengelola pendidikan karena banyak sekolah yang menerapkan. Ini kalimatnya memang ada sih di teks, tapi opsi yang B ini kurang tepat atau kurang menggambarkan keseluruhan isi yang dibahas dalam teks. Berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, kurikulum baru yang tidak hanya diterapkan oleh sekolah yang ditunjuk, tetapi juga oleh yang tidak ditunjuk
oleh Kemendikbud. Oke, ini bukan rangkuman, ini hanya ada di paragraf kedua. Berarti tidak menggambarkan keseluruhan isi teks. Bukan opsi yang C. Opsi yang D, kurikulum yang berbasis karakter dan siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Oke, ini juga tidak menggambarkan keseluruhan isi teks. Opsi yang E, banyaknya lembaga pendidikan yang berminat menerapkan kurikulum baru ini karena lebih menarik daripada kurikulum yang lama. Oke, ini cuman ada di paragraf kedua, berarti tidak menggambarkan keseluruhan isi teks. Nah, kalau seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, karena opsi yang A ini sudah menggambarkan keseluruhan isi teks atau menggambarkan masing-masing inti pokok dari setiap paragraf. Oke, lanjut. Soal nomor 42. Soal ini adalah soal yang mana meminta kita untuk memperbaiki kata dalam sebuah teks, di mana kata itu kita analisis apakah perlu diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki. Kalau perlu diperbaiki, manakah opsi-opsi yang tepat untuk menggantikan kata tersebut? Kita ke soal yang pertama dulu, soal nomor 42. Nah, soal nomor 42 ini adalah kata bercetak tebal pertama, yaitu kata teknologi. Kita baca dulu kalimatnya. Pertanian organik merupakan salah satu teknologi produksi yang ramah lingkungan. Apakah kata teknologi ini penggunaannya sudah tepat atau perlu diperbaiki? Nah, kata teknologi ini perlu diperbaiki menjadi kata metode. Jadi, kalimatnya sudah bagus. Pertanian organik merupakan salah satu metode produksi yang ramah lingkungan. Jadi bukan teknologi, tapi metode. Kenapa? Karena kata teknologi ini merujuk pada pertanian organik. Sedangkan pertanian organik ini bukan merupakan teknologi, tapi hanya metode produksi yang ramah lingkungan. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut soal nomor 43. Oke, soal nomor 43 adalah kata agrobisnis. Kita baca dulu. Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologi berkelanjutan. Apakah agrobisnis sudah tepat? Nah, karena teks ini membahas terkait dengan lingkungan atau pertanian organik, maka agrobisnis sudah pasti salah penggunaannya. Seharusnya ekosistem karena membahas terkait dengan lingkungan. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Lanjut ke soal nomor 44. 44 adalah kata bercetak tebal yang ketiga, yaitu kata dan. Kita baca dulu. Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Oke. Kalau kita baca kalimatnya agak rancu, seharusnya kata dan ini diganti dengan kata maupun. Jadi kalimatnya sudah rancu. Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, maupun udara. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut ke soal nomor 45. 45 adalah kata selain itu. Selain itu, produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Oke, selain itu ini sudah tepat karena selain itu merupakan konjungsi antar kalimat. Jadi penggunaannya sudah tepat, tidak perlu diperbaiki. Lanjut soal nomor 46. 46 adalah kata modal. Modal. Kita baca dulu kalimatnya. Sistem pertanian organik juga memiliki kekurangan, antara lain belum ada modal pemerintah yang mendukung pertanian organik. Apakah modal pemerintah diperlukan untuk mendukung pertanian organik? Nah, ini salah ya. Kenapa? Seharusnya bukan modal, tapi peraturan. Jadi, sistem pertanian organik juga memiliki kekurangan, antara lain belum ada peraturan pemerintah yang mendukung pertanian organik. Jadi, bukan modal. Modal pemerintah itu sebenarnya tidak diperlukan karena yang menyediakan modal itu adalah petani itu sendiri, tetapi yang petani butuhkan dari pemerintah adalah peraturan yang harus segera dibuat untuk mendukung pertanian organik. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, lanjut soal nomor 47. Soal nomor 47 adalah kata menarik. Menarik. Kita baca dulu.
Akibatnya, banyak petani menganggap pertanian organik kurang menarik karena prosesnya lamban dan hasilnya tidak elok. Kalau kita baca, kata menarik ini kurang tepat diletakkan di kalimat ini. Seharusnya diganti dengan kata menguntungkan. Jadi, kalimatnya menjadi akibatnya banyak petani menganggap pertanian organik kurang menguntungkan karena prosesnya lamban dan hasilnya tidak elok. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 48. 48 adalah kata pengendali. Kebutuhan tenaga kerja yang banyak, terutama untuk pengendali hama dan penyakit yang masih manual. Oke, setelah kita baca ini kalimatnya tidak ada masalah, katanya juga sudah tepat, jadi dibutuhkan pengendali hama untuk menunjang keberhasilan dari pertanian organik tersebut. Berarti untuk soal nomor 48, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu tidak perlu diperbaiki karena katanya sudah tepat. Kita lanjut ke soal nomor 49. 49 adalah kata yang terakhir, yaitu kata mudah. Selain itu, penggunaan pestisida organik kurang mudah karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Ada kata membuat sendiri, kemudian ada kata belum ada di pasaran. Apakah penggunaan kata mudah ini sudah tepat? Tentu tidak, seharusnya diganti menjadi kata praktis. Jadi, penggunaan pestisida organik kurang praktis karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Oke, untuk soal-soal pemahaman bacaan dan menulis cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya.